Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esa Sabila Hidayat. Saya dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301006. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 3 mata kuliah framework lanjutan mengenai CRUD Stat React. Nah, di praktikum itu kami ngebuat file baru dengan nama inline style. Ya. Nah, yang pertama itu tuh ada import React from React ya, ini dulu. Terus ada cons inline style, dan ini ada cons style. Nah, jadi itu ini tuh objek JavaScript yang menyimpan CSS secara langsung. Lalu di sini tuh ada color white, berarti warnanya tuh putih, warna teksnya putih. Background colornya warna backgroundnya itu sesuai dengan kode warna ini. Paddingnya itu 10 px, berarti jaraknya itu 10 px, dan border radiusnya itu 5 px, dan itu melengkung 5 px. Nah, terus ada return div style, ini itu menggunakan atribut style ini untuk menerapkan si CSS-nya. Nah, kemudian itu ada external CSS. Nah, untuk external CSS sendiri ini tuh dia langsung yang ngebuat kayak titik data eksternal, lalu di dalamnya tuh ada color white. Ini penulisannya beda ya, GSX sama CSS tuh. Nah, di sini tuh ada color white. Untuk tulisannya berarti warna putih, lalu backgroundnya itu ada warna ini menggunakan RGB ya. Katanya kan pakai kode warna ya, kan pakai RGB. Terus paddingnya itu 10, berarti jaraknya itu 10 px, lalu border radiusnya itu 5 px, ujungnya itu 5 px. Nah, dia kan penulisannya beda ya. Kalau misalnya internal itu dia langsung gini, dia menggunakan kapital gitu. Misalnya backgroundnya itu kecil, colornya itu gede gitu kan, ini border itu B itu kecil, R itu gede. Nah, ini untuk penulisan JSX. Nah, untuk CSS itu dia tuh pakai strip, nggak pakai kapital. Antara kan ini ada dua kata nih ya. Nah, antara kata itu tuh dikasih jarak strip. Selanjutnya untuk external JSX sama kayak tadi. Jadi nggak import aja menggunakan si class name ini untuk memanggil si CSS tadi. Lalu selanjutnya itu ada modul style.module.css. Nah, ini tuh hampir sama kayak si external CSS tadi itu. Langsung aja di sini warnanya apa, warna putih, background colornya itu warna apa, paddingnya itu berapa, jaraknya, dan border radiusnya itu lengkungannya itu berapa. Nah, kalau misalnya udah ini, ini belum. Nah, ini tuh menggunakan si style modulnya ini untuk memastikan kelasnya berlaku di komponen ini. Berarti itu kayak si style modulnya itu cuma berlaku di kelas name-nya ini aja, yang di lain tuh enggak. Nah, kalau udah semuanya itu langsung kita digabungkan di app.jsx. Nah, ini kita gabungannya. Ini tuh kayak pas nulis ini tuh kita nulis sedikit aja, ntar dia tuh akan kepanggil sendiri ya, karena di atasnya dia tuh harus diimport. Nah, dia tuh harus diimport ya sesuai lokasinya juga di mana dan namanya. Jadi tuh kayak kalau misalnya nulis ini tuh kayak tunggu dia keisi sendiri, kayak ntar ada sugesnya gitu kan. Nah, tunggu dia keisi sendiri biar langsung otomatis ke import. Nah, import ini tuh untuk memanggil si inline style, external style, dan model style tadi yang udah kita buat. Nah, setelah itu kita tampilkan di produk CRUD ini. Nah, yang pertama ini kan ada cons product CRUD, yaitu mendeklarasikan komponen si fungsionalnya si produk ini. Lalu di sini tuh ada banyak ini nih. Yang pertama ini ada use state-nya itu untuk menyimpan daftar produk. So, di sini tuh ada nilai inputannya tuh kayak ada title, harga, kategori, image, dan edit text. Nah, yang ini nih untuk menyimpan indeks produk yang udah diedit gitu, yang lagi diedit. Lalu use effect ini tuh mengambil data dari si ini HTTPS vector ini, mengambil data dari URL ini,
Terus dia tuh dikonversi jadi JSON, fetch-nya tuh dikonversi jadi JSON. Lalu datanya tuh disimpan ke set product, si data tadi. Nah selanjutnya tuh ada handle add. Nah handle add itu tuh untuk update, untuk menambahkan atau mengupdate si produknya tadi tuh. Itu jika semua produknya tuh diisi, maka akan ada array produk, yaitu kayak menampilkan produk-produk yang terisi tadi itu, misalnya nambah produk tadi itu kan. Nah terus kalau udah tuh langsung disimpan ke si set produk tadi nih, yang sama kayak sebelumnya nih, si set produk tadi. Jadi itu dia ngebuat tampilan baru, si set produk baru. Lalu ini nih untuk reset edit text kalau misalnya update itu udah selesai. Jadi itu kayak tempat inputan itu bakal di reset lagi jadi kosong gitu, karena tadi kan diisi itu kan. Nah terus di input, kalau udah di update dan selesai edit, ntar inputannya itu bakal kosong lagi. Nah else nya tuh kalau nggak ada edit, berarti produk itu ditambahkan ke array. Nah ini juga nih reset inputannya tuh setelah menambah atau mengupdate si produknya tadi. Lalu di sini ada fungsi consent handle edit, itu tuh mengisi form dengan data produk yang akan diedit. Jadi itu kayak produk yang dipilih untuk diedit tuh langsung kayak keisi gitu, misalnya produk A harganya sekian, kategori sekian, kan itu kan udah tertera tuh ya di array-nya tuh, di tampilannya tuh. Pas edit otomatis kolom pengisiannya itu langsung mengisi si informasi yang udah ada sebelumnya ya, pakai ini nih dia. Lalu disimpan indeksnya tuh, menyimpan indeks produk yang sedang diedit. Jadi itu kayak indeks produk yang lagi diedit tuh disimpan di sini, di set edit index. Lalu ada fungsi handle delete. Nah ini tuh menghapus produk dari daftar. Sebenarnya itu dia tuh enggak menghapus ya, cuman dia tuh enggak menampilkan produk yang dipilih. Misalnya tuh ada produk B itu mau saya hapus dari listnya tuh kan. Nah saya pilih produk tersebut indeks, misalnya produk tersebut itu indeks ke 1 kan, A itu indeks ke 0, terus produk B itu indeks ke 1. Nah itu si fungsi ini tuh memilih si indeks 1 tersebut untuk difilter gitu. Difilter itu untuk nggak ditampilkan di list, jadi kelihatannya tuh kayak dihapus, padahal sebenarnya itu cuma nggak ditampilin aja. Jadi itu sebenarnya itu bukan dihapus ya, cuma nggak ditampilin aja. Nah selanjutnya itu di sini ada judul webnya, judul aplikasinya. Lalu di sini tuh ada stylenya seperti paddingnya itu ada 12, berarti jaraknya itu ada 12 px, bordernya itu 1 px, stylenya lah ya. Nah terus ini tuh ada on change set title target value. Nah itu menyimpan input ke stat. Lalu selanjutnya itu ada si ini kan ada inputan teks, berarti menyimpan value-nya tuh ke set title. Dan juga untuk ada harga, berarti dia tuh menyimpan value-nya tuh ke set price. Nah ini sama semua ya stylenya. Ini kita sama semua stylenya, jadi ntar kalau ngebuatnya tuh kayak ya disamain aja, ngetik sekaligus gitu. Lalu di sini ada kategori, berarti value-nya tuh disimpan ke si kategori ini. Lalu ada set image juga. Nah, lalu di sini tuh ada button handle add. Nah, ini tuh untuk menjalankan fungsi si handle add tadi tuh. Buttonnya itu untuk nambah produk atau edit produk, pokoknya yang handle add tadi tuh yang di awal. Nah, lalu di sini tuh ini tambahan dari latihan Bapak. Itu sebelumnya ini nggak ada ya, jadi ini tambahan latihan. Nah, di sini tuh kita Bapak nyuruh kami untuk menampilkan rating dari produk-produk tersebut, rating, dan tuh ada kondisi tuh. Nah kalau misalnya ratingnya itu di apa ya, lupa, pokoknya ratingnya itu di atas 3, kita lihat langsung aja ya. Nah ini nih hasil tadi tuh, misalnya ini mau nambah produk tuh, misalnya nama produknya tuh apa, harga produknya apa, kategorinya apa, terus URL gambarnya itu apa. Kalau ditambahkan otomatis akan masuk ke list kan. Nah ini nih yang di latihan Bapak tadi tuh, yaitu kalau misalnya ratingnya itu di atas 3, itu akan mengubah
warna background dan warna tulisannya. Nah kalau misalnya di atas 3 berarti backgroundnya itu warna ungu dan tulisannya itu warna merah. Terus kalau di bawah 3 berarti backgroundnya itu warna biru, tulisannya itu warna kuning. Nah ini nih, aduh, nih background color is low rating. Nih kalau misalnya ratingnya itu di bawah, dia akan berubah warna, menyesuaikan warnanya nih sesuai ratingnya. Untuk tulisannya juga, ini kan backgroundnya, kalau ini color berarti untuk tulisannya. Nah terus di sini ada nih untuk tampilan ratingnya. Produk rating itu mengambil rating dari si produknya tadi per berapa gitu kan. Ini misalnya rating 3/5 gitu kan. Nah terus juga di sampingnya tuh ditampilkan jumlah orang yang memberi rating tersebut. Kayak misalnya produk A ini ada berapa orang yang ngasih rating, ini contohnya ya. Kayak produk ini tuh rating itu 2 dari 5 ratingnya, terus yang ngasih rating itu ada 430 orang. Nah terus selanjutnya itu nih, ini handle edit itu sama kayak yang handle add tadi, itu menjalankan si fungsi edit saat saat buttonnya itu diklik. Dan ini juga ada button handle delete, berarti menjalankan fungsi delete nya itu handle delete saat tombolnya itu diklik. Kayak yang ini ya, kalau misalnya ini diedit otomatis ini ya keisi nih. Terus kalau misalnya udah diupdate ya kosong lagi kan. Nah seperti yang saya jelasin tadi. Oke, mungkin sekian penjelasan dari materi pertemuan 3. Bila ada salah dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.